Kuasa dan Ketua Bidang Advokasi DPC FSPLM SPSI Jakarta Timur. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau datang ke sini tuh ingat catatan sejarah saya tahun 2013. Kawan-kawan. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dan kesempatan, sehingga kita yang ada di ruangan ini adalah orang-orang pilihan yang insya Allah akan membawa amanah yang banyak. Yang hadir kalau saya lihat di undangan itu adalah 150 orang. Jumlah karyawannya itu ada sekitar 1.500. Ini luar biasa. Ini orang-orang pilihan yang hadir di sini. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini membawa manfaat bagi diri kita secara pribadi maupun organisasi dan teman-teman kita di perusahaan Yamaha Musik Indonesia. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita bisa istiqomah di atas jalannya Rasulullah SAW dan senantiasa meneladani kepemimpinan beliau. Hari ini di ruangan ini adalah orang-orang pilihan yang merupakan pemimpin-pemimpin masa depan yang ada di Yamaha Musik. Mudah-mudahan ikhtiar kita bersama pada hari ini yang diselenggarakan oleh PUK tentunya akan membawa keberkahan bagi PT Yamaha Musik dan kesejahteraan bagi seluruh karyawan yang ada di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama tentu saya ucapkan terima kasih kepada PUK, SPLM SPSI, PT Yamaha Musik yang memberi kesempatan kepada saya kembali berjumpa dengan kawan-kawan pejuang yang ada di Yamaha Musik. Ini suatu penghargaan yang sangat besar bagi saya secara pribadi. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan pleno yang sudah dilantik, yang telah bersedia membersamai bendera kami di federasi LEM SPSI. Mudah-mudahan kesediaan kawan-kawan yang hari ini dilantik oleh Ketua PUK untuk menjadi pleno akan semakin mewarnai keberadaan SPLM SPSI PT Yamaha Musik yang ada di Jakarta Timur. Sesuai yang disampaikan oleh Ketua PUK tadi, bahwa Yamaha Musik tidak hanya namanya harum disebut Jakarta Timur, tapi Yamaha Musik menjadi tonggak perjuangan dari Federasi LEM SPSI secara nasional. Saya termasuk pelaku yang membersamai perjuangan kawan-kawan yang ada di Yamaha Musik. Dari situlah lahirnya kepercayaan anggota yang ada di organisasi ini. Dari sejarah perjuangan kawan-kawan yang ada di Yamaha Musik. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Tentu saya ucapkan terima kasih. Hari ini kembali kawan-kawan yang Yamaha Musik membuktikan diri. Enggak dibayangkan jumlah plenonya saja 150 ya Pak Ketua ya. Ini luar biasa. Dan ini menjadi sejarah. Sejarah. Bukan hanya di Jakarta Timur, tetapi di seluruh Indonesia. Organisasi atau Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin
mulai dipercaya oleh anggotanya itu sejak adanya gerakan yang ada di Yamaha Musik. Karena gerakannya nggak main-main, 4 bulan kawan-kawan, 4 bulan. Dan 4 bulan itu, perjuangan itu adalah dimenangkan oleh kawan-kawan yang ada di Yamaha Musik. Ini menjadi gairah bagi seluruh anggota LEM SPSI di Indonesia. Dicatat oleh catatan sejarah organisasi kita bahwa pergerakan perjuangan yang gigih telah dicontohkan oleh kawan-kawan yang ada di Yamaha Musik itu tahun 2013. Dan kita berharap, kami khususnya saya sebagai pengurus DPC LEM SPSI Jakarta Timur, kegigihan perjuangan yang ada di tahun 2013 bisa menjadi energi baru bagi organisasi, khususnya kawan-kawan yang ada di Yamaha Musik, dalam mempertahankan Yamaha Musik tetap eksis di Indonesia. Tentu harapannya adalah perjuangan kawan-kawan Pleno membersamai kawan-kawan PUK membangun harmonisasi di dalam hubungan industrial menjadi jaminan ekstensi Yamaha Musik itu akan selalu ada di Indonesia. Walaupun saat ini grup Yamaha, khususnya saudara kita yang ada di Yamaha Indonesia, tentu menjadi catatan sejarah yang menyedihkan. Nanti di bulan Desember katanya akan berakhir operasional perusahaan tersebut. Mudah-mudahan Yamaha Musik tetap eksis sampai kawan-kawan yang ada di sini pensiun di usia 63 tahun nanti. Iya, PP 45 tahun 2015 mengatur usia pensiun sampai 63 tahun. Iya, sekarang ini 59 tahun usia pensiunnya sekarang tahun 2025. Jadi ketentuannya setiap 3 tahun itu naik setahun sampai usia 63 tahun. Berarti masih panjang harapan untuk bekerja. Amin. Kawan-kawan, kesempatan ini saya ingin memberikan motivasi pada kawan-kawan semua, karena tidak berbicara tentang materi kaitannya dengan ketenagakerjaan, tapi lebih banyak kepada motivasi untuk kawan-kawan. Nanti juga ada kesempatan apabila ada yang mau ditanyakan apa yang saya sampaikan, silakan. Dibuka kesempatan seluas-luasnya. Saya dikasih waktu berapa lama Pak Ketua? Sepuasnya katanya, karena ini jumpa kangen ini ya. 60 menit Pak. 50 menit, siap. Baik kawan-kawan, kita tahu bahwa organisasi buruh, serikat pekerja itu adalah kebutuhan bagi setiap pekerja. Bukan hanya di Indonesia, tetapi serikat pekerja atau serikat buruh menjadi kebutuhan yang paling utama di dalam hubungan industrial yang ada di dunia. Ketika sebuah hubungan industrial di dalamnya tidak ada serikat pekerja, maka di situ terjadinya penjajahan terhadap harkat dan martabat manusia. Sehingga para pahlawan pejuang-pejuang buruh dengan gigih memperjuangkan tentang kebebasan berserikat di muka bumi Indonesia ini. Perjuangan itu tidak sia-sia, banyak yang menjadi korban. Aktivis-aktivis buruh banyak yang menjadi korban. Karena keberadaan serikat pekerja itu sangat dikhawatirkan bagi pengusaha yang tidak taat dan tunduk terhadap aturan hukum. Sangat dikhawatirkan keberadaan mereka, serikat ini. Sehingga berbagai macam cara dilakukan untuk melemahkan para aktivis-aktivis menjadi pengurus serikat pekerja atau mendirikan serikat pekerja di sebuah perusahaan. Alhamdulillah, era reformasi tahun 98, bangsa Indonesia
juga sebelumnya telah meratifikasi konvensi ILO, sehingga tahun 2000 lahirlah Undang-Undang Serikat Pekerja, Undang-Undang 21 tahun 2000. Diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Hak asasi menjadi hak dasar bagi setiap pekerja untuk mendirikan serikat pekerja, untuk menjadi anggota serikat pekerja, atau untuk mendirikan serikat pekerja. Sehingga dipermudah oleh Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang pendirian serikat pekerja. Cukup 10 orang pekerja sudah bisa berdiri yang namanya serikat pekerja. Dipermudah. Kita bangga dengan kemudahan yang diberikan oleh negara, oleh konstitusi kita untuk mendirikan serikat pekerja. Tetapi di sisi yang lain, ada tujuan politis yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, sehingga Undang-Undang 21 itu memberikan kemudahan bagi pekerja untuk mendirikan serikat pekerja. Apa tujuan politisnya? Semakin banyak serikat pekerja yang berdiri, maka perjuangan pergerakan serikat pekerja juga akan semakin lemah. Karena setiap serikat pekerja yang berdiri, mereka akan membanggakan benderanya masing-masing. Nah, ini yang dikhawatirkan sebenarnya, walaupun tadi dikasih kemudahan. Harapannya di Yamaha Musik jangan sampai ada lebih dari satu serikat pekerja yang berdiri. Karena politik belah bambu akan digunakan oleh pengusaha. Serikat pekerja yang satu akan diinjak sampai mampus, yang satunya diangkat. Yang diangkat ini adalah serikat pekerja yang bisa mengekor pada kepentingan perusahaan. Itu tujuan politis, dipermudahkannya serikat pekerja itu berdiri. Cukup 10 orang supaya mereka beribut sendiri, bukan ributnya dengan perusahaan. Nah, alhamdulillah bahwa SPLM SPSI Yamaha Musik menjadi contoh bukan hanya di Jakarta Timur tetapi secara nasional. Dari jumlah anggotanya memberikan kontribusi yang besar sehingga organisasi kita bisa duduk di lembaga tripartit nasional. Dari jumlah anggotanya, federasi kita di Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu federasi yang jumlah anggotanya paling banyak. Termasuk terkait dengan pembiayaan dan pendanaan. Dengan jumlah anggota yang banyak, di Yamaha Musik telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pengelolaan organisasi, khususnya di Jakarta Timur. Nggak kebayang kalau SPLM SPSI Yamaha Musik keluar dari Federasi Lem SPSI pindah ke SP yang lain. Berapa cosnya yang hilang? Itu yang dikhawatirkan. Sehingga SPLM SPSI Yamaha Musik selalu diprioritaskan, termasuk di dalam kepengurusan. Selalu ada 2 orang yang duduk di DPC. Kiranya Pak Suradi ada 2 orang. Kiranya Bang Gora ada 2 orang di kepengurusan. Karena ingin tetap menjadi bagian dari sejarah 2013 bahwa perjuangan yang gigih tersebut menjadi contoh bagi PUK-PUK yang lain. Nah, terkait pada hari ini, kawan-kawan yang dilantik sebagai plenum, tidak hanya sekedar namanya tercatat, tetapi ada tujuan yang disampaikan oleh Ketua PUK tadi, bahwa kawan-kawan itu mempunyai fungsi dan peran membantu PUK dalam mewujudkan kesejahteraan bagi anggota dan keluarga. Karena tujuan utama berdirinya serikat pekerja adalah terpenuhinya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di dalam pelaksanaannya Undang-Undang 21, fungsi bagi serikat pekerja salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Hari ini tagline yang ada di depan saya membacanya, sebuah tulisan yang sangat bagus, yang kalau kita memaknainya sangat dalam.
berjuang bersama sejahtera. Karena filosofinya serikat pekerja ini, kawan-kawan, pekerja nggak bisa berjuang sendiri-sendiri. Tidak ada kekuatannya. Serikat pekerja dianggap oleh pengusaha, oleh pemerintah, karena kebersamaan sinerginya dengan anggotanya. Semakin banyak anggotanya, maka semakin dianggap oleh pengusaha maupun oleh pemerintah. Karena ketidakberdayaannya berjuang sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45, maka harus ada sarana dan fasilitas agar kepentingan terhadap kesejahteraan itu bisa disalurkan. Maka negara menghadirkan Undang-Undang 21 yang memberikan kebebasan bagi setiap pekerja untuk membentuk fasilitas dan sarana untuk memperjuangkan kesejahteraan tersebut. Maka bersyukurlah kawan-kawan yang ada di Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada serikat pekerjanya. Karena kalau tidak ada serikat pekerjanya, kawan-kawan, kita bekerja seperti masih saat Indonesia belum merdeka. Seluruh kebijakan-kebijakan diambil secara sepihak oleh perusahaan tanpa mendengar kepentingan daripada pekerja. Maka lahirlah peraturan perusahaan. Nggak ada keterlibatan pekerja, nggak ada usulan-usulan kepentingan pekerja yang diakomodir di dalam peraturan perusahaan, karena tidak ada serikat pekerja di dalamnya. Tetapi kalau ketika ada serikat pekerja, seluruh kebijakan yang terkait dengan norma kerja, hak dan kewajiban harus disepakati bersama dengan serikat pekerja. Tidak bisa dia mengambil keputusan sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Ketua PUK tadi, terkait dengan kalender kerja yang ada di Yamaha Musi. Nggak bisa dia putuskan sendiri, harus ada kesepakatan dari serikat pekerja. Begitu juga hal-hal lain yang terkait dengan hak dan kewajiban. Dia harus sepakat, dia harus membuat kebijakan itu bersama dengan PUK. Nggak bisa dia ambil keputusan sendiri. Nggak ada istilah ini kebijakan direksi, nggak ada. Ketika serikat pekerja itu ada di dalamnya. Maka kami pernah memberikan penyuluhan kepada adik-adik kita STM, memberikan saran dan masukan. Kalau cari kerja, yang pertama dilihat perusahaan itu punya serikat pekerja atau tidak. Itu yang harus dilirik dulu. Kalau ada serikat pekerjanya, walaupun kesejahteraan di situ masih minim, itu lebih baik daripada memilih perusahaan yang besar tetapi tidak ada serikat pekerjanya. Kenapa demikian? Karena ketika ada serikat pekerja, maka peran paling utama yang memberikan jaminan kesejahteraan di suatu perusahaan adalah pembuatan perjanjian kerja bersama. Itu adalah fungsi yang diberikan oleh undang-undang kepada serikat pekerja sebagai subjek hukum di dalam hubungan industrial untuk membuat regulasi secara khusus yang mengikat seluruh pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Bahkan regulasi secara khusus ini menyampingkan seluruh regulasi yang bersifat umum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contoh, pemerintah menetapkan cuti tahunan berlaku secara nasional itu 12 hari. Itu nggak ada serikat pekerja pun itu berlaku. Karena berlaku umum. Nah, serikat pekerja punya kepentingan terhadap regulasi yang mengikat satu komunitas perusahaan tersebut. Dia punya hak untuk mengusulkan lebih dari 12 hari. Karena negara hadirkan undang-undang itu terkait dengan hak memberikan batasan yang minimal. Para subjek hukum di dalam hubungan industrial boleh
membuat kesepakatan lebih dari nilai minimal target. Lain halnya dengan kewajiban. Kewajiban negara meletakkan tidak boleh membuat batasan yang maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Sehingga ada tuntutan misalnya, ya, kewajiban pekerja nggak boleh lebih dari 8 jam sehari kerja, nggak boleh. Kewajiban itu dikasih batasan maksimal 8 jam. Kalau lebih dari itu, diminta sepakat antara pekerja dengan pengusaha, yang kita kenal dengan apa? Lembur. Lembur. Itu terkait dengan kewajiban, dikasih batasan yang maksimal, nggak boleh melebihi, termasuk sanksinya, nggak boleh melebihi ketentuan. Tetapi kalau terkait dengan hak, semua subjek hukum yang ada di dalam hubungan industrial itu bisa mengupayakan lebih dari ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Nah, peran serikat pekerja adalah merumuskan ketentuan, norma-norma kerja, hak dan kewajiban di dalam perusahaan lebih baik dari undang-undang. Itu peran utamanya. Karena diamanatkan di dalam pasal 126 sampai 137 Undang-Undang 13 bahwa PKB itu, ya, diamanatkan itu minimal isinya sama dengan undang-undang. Artinya bisa diupayakan lebih dari ketentuan undang-undang yang ada. Tentu di sini perannya bukan hanya PUK. Maka kawan-kawan pleno ini dibentuk agar PUK ini bisa bekerja maksimal, dibantu oleh kawan-kawan pleno. Kawan-kawanlah yang memberikan aspirasi, kawan-kawanlah yang memberikan usulan dan saran kepada kawan-kawan PUK. Kebutuhan kami di Yamaha Musik adalah ini. Normatifnya, ketentuan undangnya adalah ini. Departemen kami mengusulkan ini, boleh. Misalnya contoh begini, ada departemen ya kerjanya ya berhadapan dengan situasi lingkungan yang ada debunya misalnya. Mungkin di PKB belum diatur secara khusus tentang lingkungan kerja yang lebih pada polusi debu. Nah, di situ kawan-kawan pleno mewakili anggotanya di departemen tersebut bisa mengusulkan ada tunjangan apa, ada pakaian kerja seperti apa yang cocok supaya tidak langsung menyentuh kulit, itu bisa diusulkan. Kawan-kawan itu bisa berjalan melihat lingkungan kerja sehingga itu menjadi aspirasi untuk diusulkan sebagai kepentingan yang bisa dirundingkan oleh serikat pekerja sehingga itu menjadi hak dan kewajiban yang diatur di dalam perjanjian kerja bersama. Nah, ini tujuan daripada pleno itu dibentuk, kawan-kawan. Jadi karena terbatas kepengurusan yang diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu maksimal kalau PUK itu 15. Ya. Sedangkan jumlah anggotanya itu ribuan. Maka dibolehkan untuk membentuk perwakilan-perwakilan. Nah, inilah yang kita kenal di organisasi kita adalah pleno. Jadi bersyukur kami kesediaan kawan-kawan hari ini itu akan memberikan warna baru di dalam perjuangan organisasi. Kawan-kawan harus paham bahwa organisasi buruh adalah organisasi perjuangan dan organisasi sosial. Serikat pekerja ini, kawan-kawan, bisa menjadi ladang ibadah bagi kita. Bisa menjadi ladang ibadah bagi kita. Kebayang nggak? Satu usulan yang lahir dari argumentasi dan pandangan kawan-kawan yang diusulkan kepada PUK, kemudian PUK suarakan kepada perusahaan, diterima oleh perusahaan dan dilaksanakan di sini. Berapa banyak pekerja yang menikmati perbaikan itu?
dari usulan kawan-kawan pleno. Itu baru pekerjanya. Bagaimana kalau pekerja sudah punya keluarga, punya istri, punya suami, punya anak, yang menikmati usulan, pandangan, saran dari kawan-kawan pleno? Dicatat itu kawan-kawan. Buah pikiran dan pandangan kawan-kawan tidak sia-sia. Itu akan menjadi jariah oleh kawan-kawan di dalam organisasi ini, kawan-kawan. Usulan misalnya uang makan 1.000 perak aja perubahan atas usulan dan saran kawan-kawan, kemudian itu bisa dikabulkan oleh perusahaan, dinikmati oleh ribuan pekerja, dinikmati oleh keluarganya, istrinya, anaknya, bahkan orang tua dan mertua, menikmati hasil perjuangan daripada kawan-kawan serikat. Ini organisasi sosial dan menjadi ladang ibadah bagi kita. Tentu kita kembalikan kepada hati kita, niatnya kawan-kawan, sempurnakan niat bahwa Yamaha Musik tokoh-tokohnya sangat banyak yang menjadi contoh. Mereka berjuang dengan tulus. Kebayang gak 2013 4 bulan diancam PHK, ditawarkan kompensasi yang besar, tapi mereka tetap memilih berdiri sebagai pimpinan di garis terdepan dalam memperjuangkan hak-hak yang ada di Yamaha Musik pada saat ini. Dan saat ini mereka menikmati kesejahteraan yang ada di Yamaha Musik ini, kawan-kawan. Sehingga sangatlah tepat apa yang disebutkan di dalam tema di sini. Untungnya ku tak pilih menyerah. Ini saya rasa ini diambil dari sejarah 2013. Kawan-kawan yang saya banggakan, serikat pekerja itu sangat dibutuhkan oleh pekerja yang ada di Indonesia. Karena prinsip di dalam bagi pengusaha, ini prinsip bagi pengusaha, kawan-kawan. Mereka modal yang kecil, keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, apa yang sudah diberikan itu harus ditarik kembali. Selalu ada di pemikiran pengusaha hal yang demikian. Saya kasih contoh, apa yang sudah diberikan itu harus diambil kembali. Mudah-mudahan tidak terjadi di Yamaha Musik ya. Misalnya seragam kerja pernah disepakati 3 setel setahun dengan berbagai macam argumentasi, berbagai macam pertimbangan yang mereka sampaikan. Mereka minta bahwa dengan kondisi Yamaha saat ini misalnya, untuk pakaian kerja hanya mampu menyediakan 2 setel, berkurang 1, diambil 1 setel, diambil kembali. Itu banyak terjadi di perusahaan-perusahaan di luar. Nah, dengan adanya serikat pekerja itu tidak mudah bagi perusahaan untuk mengambil kembali apa yang sudah diberikan. Karena fungsi serikat pekerja akan melakukan advokasi, akan melakukan pembelaan terhadap hak-hak yang sudah disepakati tersebut. Tidak mudah mereka untuk mencabut kembali, kawan-kawan. Maka dukunglah perjuangan yang dilakukan oleh PUK selama untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadinya. Dan kami tahu persis bahwa kawan-kawan PUK yang ada di Yamaha Musik ini adalah orang-orang yang selalu setia dengan panca persetia yang ada di organisasi kita. Sehingga setiap kepengurusan, perubahan kepengurusan di federasi khususnya cabang, selalu Yamaha Musik itu menjadi pilihan yang strategis yang ditempatkan di kepengurusan Federasi Cabang Jakarta Timur. Nah, hari ini banyak sekali pleno-pleno. Mudah-mudahan pleno yang hari ini dilantik 3 tahun kemudian
itu bisa dilantik menjadi pengurus PUK. Karena regenerasinya harus berlanjut. Nah, fungsi dari serikat pekerja juga adalah membangun jaringan manajemennya, harus ada generasi-generasi penerus. Tidak ada yang boleh terhenti, diberikan kesempatan. Saya juga kawan-kawan bisa sampai menjadi pengurus DPC, awalnya adalah sebagai pleno. Saya terpanggil dulu menjadi pleno tahun 98. Udah lama Pak, 98 di era reformasi kita. Perusahaan saya pada saat itu, perusahaan Jepang, Sumitomo. Di sana itu pabriknya berdiri tahun 73. Jadi kita masuk itu udah banyak orang tua-tua. Kalau orang tua-tua biasanya nggak peduli, yang penting gue bisa kerja, mau gaji berapa aja terima. Itu prinsip orang tua dulu. Kalau orang tua sekarang beda. Dunia maya sudah beredar di mana-mana, bisa dijangkau. Jadi terpanggil di luar perusahaan kami udah menggunakan upahnya tahun 98 itu udah menggunakan UMR 124.000 sebulan. Di kami di perusahaan Super Steel di Tipar Cakung situ itu gaji 1 bulan 32.000, jauh banget. Tetapi lemburnya kawan-kawan nggak ada duanya di Jakarta. Lewatin tadi yang 124.000 sebulan tadi, bisa dapat gopek sebulannya. Setiap hari itu 4 jam lembur. Sabtu Minggu itu 11 jam. Shiftnya shift panjang. Ganti shiftnya itu 2 bulan sekali. Jadi saking lemburnya, jadi mereka nggak peduli mau gajinya 32.000, tapi penghasilan lemburnya lebih dari yang di luar. Nah, kami yang muda, kebetulan juga saya pada saat itu sempat membaca ketentuan undang-undang itu, baru terpikir, wah ini harus ada perubahan di perusahaan. Dan ada beberapa orang, kita pada saat itu belum ada serikat, kita demo. Dulu masih bisa demo spontan, mogok spontan dulu. Ya, jadi tiba-tiba aja mogok. Tuntutannya itu supaya melaksanakan upah minimum regional. Dulu belum provinsi ya, regional dulu. Nah, ketika demo itu diminta siapa? Koordinatornya, nggak ada yang berani tunjuk tangan. Takut di PHK. Nah, akhirnya kita, karena saya pengen tampil dulu ya tahun 98 ya, belum bisa ngomong, ya saya angkat tangan aja. Muncul tiba-tiba keinginan itu. Jadi yang mau disampaikan dalam hati dengan yang keluar dari mulut itu banyak yang nggak nyambung. Karena baru pertama berdiri di depan orang banyak menyampaikan sesuatu. Jadi penuh ini di dada ini, sakit hatinya dengan perusahaan. Tapi yang keluar itu kayak orang nangis kita ngomongnya. Kita sampaikan. Akhirnya apa yang menjadi tuntutan pada saat itu dikabulkan. Lah mulailah bentuk serikat pekerja kita. Nah, pada saat itu yang serikat pekerja saya belum ditunjuk tuh jadi pengurus, jadi pleno dulu. Yang punya pendidikan tinggi dulu yang ditunjuk pada saat itu. Yang sudah lulus SH, ada yang insinyur. Jadi kawan-kawan yang punya latar belakang pendidikan yang tinggi, yang pembentukan pertamanya menjadi pengurus. Kita yang lulusan SMA itu hanya sebagai pleno. Nah, disitulah dari pleno kita itu termotivasi bahwa saya kalau hanya pleno, aspirasi saya hanya bisa sampai kepada PUK, nggak bisa nyampe langsung ke direktur atau HRD. Hanya termotivasi belajar. Nah, kita menonjolkan diri kita, harus itu kawan-kawan, penting. Tapi tadi niatnya untuk perbaikan, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi ketika pleno, saya secara pribadi udah mulai kritis terhadap PUK. Adu argumen, karena ya namanya pengetahuan kawan-kawannya, kalau kawan-kawan mau baca nggak usah kuliah. Nggak ada ilmu di tempat bangku kuliah itu, sebenarnya nggak ada. Yang ada itu kemauan kita belajar dan pengalaman, termasuk masalah hukum kawan-kawan. Saya belakangan belajar hukum itu tahun 2013.
Tetapi sebelum itu, saya di kepengurusan 98 udah baca undang-undang. Jadi sudah baca. Jadi tidak mau kalah dengan sarjana hukum ketua PUK-nya. Adu argumen kita. Nah ketika adu argumen dia lirik, wah ini cocok dia jadi pengurus ke depan nih. Ditarik kita jadi pengurus. Jadi nggak usah takut kawan-kawan pleno yang pada saat ini, ketika ada hal-hal yang dianggap mungkin tidak tepat, tidak cocok, boleh kasih masukan, kasih pandangannya, argumentasikan pandangan itu kepada PUK. Karena kita berbicara untuk orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi. Tetapi jangan karena kepentingan pribadi kita ingin menonjolkan diri, jangan. Orang banyak pilihannya. Dengan kita memperhatikan orang banyak, kepentingan pribadi secara otomatis akan terpenuhi nantinya dengan sendirinya. Nah ini yang dilakukan oleh kawan-kawan PUK yang diharapkan, kawan-kawan pleno yang diharapkan oleh PUK kawan-kawan. Ada peran dan fungsinya, memberikan saran dan masukan, memberikan kritik, karena organisasi kalau tidak ada kritikan, saran dan masukan dari anggotanya, dia tidak akan menjadi besar. Dan pengurus serikat PUK tidak boleh merasa diri besar ketika menjadi pengurus, nggak boleh. Mereka nggak ada apa-apanya, walaupun pendidikannya tinggi. Kalau tidak ada dukungan dari seluruh anggota yang ada, dan serikat pekerja tidak dianggap oleh perusahaan, ketika seluruh anggotanya tidak bisa bersinergi dengan PUK-nya, disitulah kekuatannya organisasi kawan-kawan. Bagaikan kepalan tangan kawan-kawan itu organisasi. Kalau jari satu bergerak, dimanfaatkan untuk mengangkat beban, ini tidak kuat kawan-kawan. Dua belum, ngangkat beban ini 2 jari belum, 3 belum, masih kurang. Tapi kalau sudah bergabung 5 ini, ya 50 kilo juga masih mampu diangkat. Di situ juga kawan-kawan, ketika kita berjuang sendiri-sendiri, itu nggak mampu kita mendapatkan apa yang menjadi perjuangan kita. Termasuk masalah kesejahteraan. Kalau kawan-kawan tidak ada serikat pekerja minta naik gaji 5%, 3%, sendiri nggak bakalan didengar. Bahkan ditawarkan, kalau tidak puas dengan gaji yang di sini, perusahaan luar banyak yang menerima Anda. Tetapi kalau serikat pekerja yang meminta atas usulan dari seluruh anggotanya, nggak berani dia. Dia akan mengajak berunding apa yang menjadi tuntutan tersebut. Kalau surat permohonan perundingan sudah diajukan oleh serikat pekerja, perusahaan nggak berani menolaknya. Karena normatif regulasi mengatur, kalau 7 hari Anda tidak mengindahkan surat tersebut dari serikat pekerja, ada konsekuensinya. Dikasih waktu lagi 7 hari. Kalau dalam 2 kali 7 hari tersebut tidak diindahkan, konsekuensinya berat bagi perusahaan. Itu yang paling ditakutkan dengan serikat pekerja. Berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003, kalau surat permohonan perundingan yang diajukan oleh serikat pekerja, baik terkait dengan hak atau kepentingan yang diusulkan oleh anggotanya, tidak diindahkan oleh perusahaan, maka disebut gagal perundingan. Nah, gagalnya perundingan ini konsekuensinya diatur di pasal 137 Undang-Undang 13, maka hak mogok menjadi hak dasar bagi setiap pekerja. Ini yang paling ditakuti. Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi mereka khawatir dengan serikat pekerja, ketika sudah bersurat untuk kepentingan ataupun haknya, mereka tolak. Nah, kalau menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2004, ketika 2 kali bersurat ajakan untuk berunding terkait dengan kepentingan hak yang diusulkan tadi tidak diindahkan, maka serikat pekerja dapat mencatat sebagai perselisihan pada dinas atau sudin tenaga kerja. Jadi 2 senjata ini bisa digunakan oleh serikat pekerja. Jadi mereka nggak main-main kalau serikat pekerja sudah bersurat, karena surat serikat pekerja itu bukan berasal dari serikat pekerja saja, tapi berasal dari seluruh anggota yang ada. Misalnya dia mah musik, itu berasal dari 1.500 karyawan.
Kan mereka mewakili anggotanya, bukan atas nama Bang Bora, bukan atas nama Pak Sekretaris, bukan. Tapi seluruh anggotanya yang ada di Yamaha Musik meletakkan kepentingan dan hak itu kepada PUK-nya. Tapi melalui pleno-pleno yang ada. Inilah yang menjadi kebutuhan bahwa setiap pekerja itu butuh terhadap serikat pekerja, kawan-kawan. Kesejahteraan baru bisa diperoleh itu lewat fasilitas serikat pekerja. Nggak bisa tanpa serikat pekerja, kawan-kawan. Terjajah itu bekerja kalau di perusahaan itu tidak ada serikat pekerjanya, kawan-kawan. Maka bersyukur, pertahankan ini, dukung serikat pekerja, kawan-kawan. Nah, kalau tidak ada perjuangan dari serikat pekerja, nggak bakalan ada yang namanya UMST, nggak bakalan ada, nggak ada yang peduli, nggak ada yang perhatian. Cuman kesadaran masyarakat pada umumnya, setiap pergerakan yang dilakukan oleh serikat pekerja, kita tidak mendapatkan dukungan, bahkan dari mahasiswa. Ini yang menyedihkan kita, kawan-kawan. Bagaimana perjuangan kita terhadap penolakan terhadap Omnibus Law, Omni Cilaka yang mencelakakan seluruh warga negara Indonesia. Belum kesadaran daripada pekerjanya sendiri. Dijajah kita dengan Omni Cilaka itu, bapak-bapak. Dirampok hak-hak dasar kita. Bayangin, dulu pensiun kita dapat berapa? 2 kali pesangon, 2 kali penghargaan masa kerja, tambah 15%. Dirampok menjadi 1,75 sekarang. Uang pesangonnya 25% dirampok, ditambah 15%, dirampok lagi, dihilangin di dalam cipta kerja itu. Nah, kesadaran itu belum muncul kepada semua pekerja yang ada di Indonesia, sehingga sampai hari ini kita masih terjajah oleh rejim yang ada. Nggak ada yang peduli dengan nasib kita, kawan-kawan. Serikat pekerja ini alat perjuangan, bukan hanya untuk kepentingan pekerja saja, tetapi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Menolak Omni Cilaka, coba bayangin anak cucu kita harus kontrak 5 tahun. 5 tahun. Dulu 3 tahun aja itu nggak boleh. Sekarang dihalalkan 5 tahun. Siapa yang merasa sakit hati? Anaknya dikontrak terus, mau nikah nggak berani. Mertua nanya, status kamu apa? Masih kontrak. Tunda dulu pernikahannya sampai karyawan tetap. Nggak jadi nikah itu. Nah, ini yang harus diperjuangkan, kawan-kawan. Berjuang. Ketika organisasi memanggil, nggak ada kepentingannya, bukan untuk kepentingan bendera, bukan untuk kepentingan pimpinan nasional, bukan untuk kepentingan pimpinan daerah, bukan untuk kepentingan pimpinan cabang, bukan kepentingan pimpinan unit kerja, bukan kepentingan pekerja dan kepentingan rakyat Indonesia. Kalau bisa harus tuntut kepada PUK-nya. Kalau PUK-nya minta 100 orang yang keluar jalan, kami mau keluar semua, karena kami mau Omni Cilaka itu cabut dari akar-akarnya. Harusnya begitu kita. Udahlah, kita nggak usah uang transport segala macam, capek-capek bersama. Yang penting perjuangan kita serentak seluruh Indonesia kita keluar. Tidak ada satu orang pun yang tersisa di pabrik. Kawan-kawan pekerjanya yang harusnya yang memiliki keinginan yang kuat berjuang tersebut, tetapi banyak kesadaran itu belum timbul, kawan-kawan. Instruksi nasional, ya masih banyak yang nggak keluar. Ya karena perusahaan juga menghalangi, nggak memberikan izin dan lain-lain. Kan alternatifnya bisa potong cuti. Masa nggak mau ngorbanin, kawan-kawan? Di berdarah-darah itu pahlawan buruh kita berjuang. Masa kita nggak mau ngorbanin cuti sehari aja, atau potong upah misalnya sehari cuma 200.000 atau 300.000? Masa nggak mau berkorban itu kita? Tukar hari lah sama perusahaan minta supaya kita bisa berjuang bersama. Karena mahasiswa kita nggak mendapatkan dukungan, mereka diperalat juga sekarang. Siapa yang bayar mereka turun. Kepentingan politik. Buruh nggak punya kepentingan politik. Jelas, tegas dan terang. Bagaimana Undang-Undang 13 dirubah
dirubah dengan omni cilaka, merugikan kita semua kawan-kawan. Gak ada kepentingan siapa-siapa. Organisasi hanya memfasilitasi perjuangan. Kekuatannya adalah pada seluruh anggota kawan-kawan. Terjajah kita kalau masih ada omni cilaka ini. Kemarin putusan MK hanya sebagian kecil yang diuji di MK tersebut. Pasal-pasal yang lainnya masih berkelanjutan kawan-kawan. Siap berjuang? Siap berjuang? Hidup buruh? Hidup buruh? Kayaknya udah capek nih kawan-kawan di tengah deh. Ada yang mau ditanyakan? Bebas, silakan. Selamat, terima kasih. Bung Arifin, perkenalkan nama saya Coki dari dan untuk Departemen KIA. Sebenarnya saya mau pertanyakan itu udah lewat ya. Cuman ya apa namanya? Setiap 5 tahun sekali itu kita selalu ada dengan adanya kegiatan pilkada dan pilpres ya. Dan nggak jarang juga kita dari organisasi terlibat di dalam politik itu. Yang pertanyaan saya, apa sih keuntungannya kita dari organisasi itu terlibat, bahkan nggak jarang juga mendukung suatu paslon tertentu, ya walaupun terkadang berbeda pandangan organisasi dengan anggota. Terus itu aja kurang lebih pertanyaan saya. Sebenarnya sih pengen nanya spesifik ya. Ada nggak sih MOU-nya kita mendukung paslon terkait itu demi kepentingan buruh, khususnya LEM sendiri? Itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab ya. Bahwa politik hukum itu sangat berkaitan dengan pemangku kebijakan. Siapa yang berkuasa, dialah yang mengatur hukum. Maka di dalam teori hukum ada 3 kekuatan hukum itu tidak berfungsi, yang menyebabkan hukum itu tidak berfungsi. Yang pertama, kekuasaan. Rejim kemana itu menggunakan kekuasaan sehingga hukum itu tidak dianggap. Kalau sudah berkuasa, apa aja bebas. Bisa diatur, bisa membuat hukum sendiri, bisa mengabaikan hukum, nggak bisa disentuh karena dia yang berkuasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah uang. Siapa yang punya uang, nggak ada artinya hukum. Bisa dibeli, pagar laut. Itu uang yang berkuasa itu. Hukum nggak dianggap itu, nggak dianggap. Yang ketiga adalah kekuatan massa. Hukum bisa dirubah kalau semua masyarakat menolak keberadaan hukum tersebut, termasuk omni cilaka. Nah, kekuatan buruh itu belum ada. Kalau buruhnya serentak turun, nggak menghitung hari, menghitung menit, itu dicabut ke akar-akarnya. Jadi kenapa kaitannya dengan pilkada? Kadang organisasi buruh itu memberikan dukungan, dan tentu ada komitmen yang dibangun. Misalnya dulu pilkada dukung Anies. Kenapa dukung Anies? Karena jejak rekamnya sudah jelas. Dia melawan reklamasi, ketentuan omni cilaka, upah minimum itu sudah ada rumusannya, ditabrak sama Anies. Kepentingan siapa? Kepentingan buruh. Nah, itulah komitmen seperti itulah yang dilihat oleh organisasi buruh, bahwa kita harus mendukung pemimpin seperti ini karena dia mendukung kepentingan rakyat. Nah, kemarin organisasi khususnya LEM ada 2 itu, ada perbedaan dukungan itu terkait pilkada yang kemarin. Ada yang ke Bang Dul, ada yang ke Bang Kamil. Jadi secara organisasi ya sah-sah saja dia nyebut kita dukung jualan. Apakah seluruh anggotanya mendukung? Kan tidak. Nggak bisa dihindari itu politisnya itu. Tetapi kalau dukungan
terkait dengan yang rekam jejaknya tidak jelas, organisasi itu mendukungnya, itu bisa juga anggota itu memberikan mosi tidak percaya kepada organisasinya. Jelas misalnya dia mendukung Omni Cilaka, bagian dari Omni Cilaka, kok didukung? Nah, organisasi anggota itu punya hak untuk mempersoalkan organisasi di atas memberikan dukungan kepada calon, saya calon pimpinan daerah atau bahkan pimpinan nasional. Jadi kita nggak bisa hindari itu, karena kebijakan termasuk perburuhan ini ada politik hukumnya. Jadi ketika dia berkuasa, dia tidak berpihak kepada kita karena kita tidak mendukung dia, tidak memberikan dukungan kepada dia, maka dia akan masuk kepada pihak yang memberikan dukungan. Misalnya banyak modal, banyak dana yang diperoleh dari pengusaha, sehingga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ketenaga kerjaan, terkait dengan perburuhan, lebih berpihak kepada pengusaha. Omni Cilaka, Omnibus Law adalah kado istimewa yang diberikan rejim Jokowi kepada para pengusaha, sehingga hak-hak dasar kita yang diatur dalam Undang-Undang 13 dirampok, dikembalikan kepada para pengusaha. Bayang nggak? 15% saja dari 100 juta uang kompensasi pesangon kita, berapa duit? 15 juta. Yang pensiun setiap tahun anggap aja berapa? Setiap tahun anggap aja misalnya 1.000 orang di Indonesia, kali 15 juta. Coba itu berapa hari? Mungkin 1.000 orang sehari ada yang pensiun kali. Itu 15 juta diserahkan, dikembalikan. Padahal itu hak dasar itu yang diatur oleh Undang-Undang 13. Belum yang 25%-nya dari uang pesangon. Yang tadinya 175, yang dulunya kali 2, ya. Jadi sekarang menjadi 1,75. Berarti kan 25% itu hilang. Berapa duit? Inilah yang buruh itu harus juga aktif di dalam politik. Tetapi jangan memanfaatkan organisasi ini untuk kepentingan pribadi. Kalau ada kader-kader yang memanfaatkan organisasi untuk kepentingan pribadi, lawan. Saya pernah lawan di DKI Jakarta tahun berapa? Ada kader dari partai, dia kebetulan pengurus serikat, menjadi anggota dewan calon, pakai uang organisasi. Kan kurang ajar itu. Itu lawan, nggak boleh diam kita. Cukup kita berikan dukungan, jangan pakai uang organisasi. Itu kan kepentingan pribadi. Nah, yang semacam itu bukan harus kita dukung, lawan kalau perlu. Karena memanfaatkan organisasi untuk kepentingan pribadi. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa lepas dari politik hukum. Mendukung terhadap pilkada, pilpres itu menjadi bagian dari proses bagaimana keberadaan serikat buruh ke depannya, tergantung bagaimana kepemimpinan yang ada saat itu. Nah, alhamdulillah saat ini Presiden Prabowo itu dekat kepada organisasi kita yang dibawa kepemimpinan Jumhur Hidayat. Nah, sekarang sedang lobby-lobby bagaimana Omnibus Law ini diangkat, dicabut sampai akar-akarnya, bukan hanya saja pada putusan MK. Karena ada putusan MK itu memerintahkan kepada pengusaha, pemerintah eksekutif dan DPR untuk segera membuat undang-undang yang baru. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh Ketua Konfederasi kita, Bapak Jumhur Hidayat, membangun komunikasi terus dengan Pak Prabowo. Bahkan ada rencana HUT KSPSI nanti yang diundang adalah Pak Prabowo. Mudah-mudahan yang Maha Kusi bisa hadir semua. Mau dikasih transport katanya. Ya Pak Sekjen ya. Amin. Iya, bukan dukung Pak Jumhur kita. Enggak, kita nggak dukung dia. Kita mendukung agar ini Omnibus Law bisa dicabut. Semakin banyak anggota yang bisa dihadirkan, maka akan dipandang, oh mereka ini banyak, kita harus mendengar mereka. Itu tadi, kekuatan massa itu penting kawan-kawan. Jadi jangan sampai nggak hadir nanti. Put ya, siap hadir nggak? Ya, hadir. Iya, dikasih nasi bungkus, tapi
nggak apa-apa. Nanti biasanya ya mak, biasanya bebek goreng. Ya. Jadi seperti itu Bang ya. Kapan? Ya, ada lagi yang lain? Masih ada waktu? Masih ada waktu. Saya boleh minum ya? Masih ada waktu 20 menit Pak Ustadz. Oh, banyak ya. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu dari perwakilan semua. Sebelumnya saya minta maaf Pak Arif, ini saya mau mempertanyakan sebelum ada Omnibus Law kita sama-sama Yamaha ya, di Yamaha Motor itu kalau nggak salah kontrak lebih dari 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun, ada yang lebih kalau nggak salah dulu seperti itu ya. Di MMI itu cuma 2 kali kontrak, habis itu cuti, baru ada pengangkatan kalau itu ada. Tapi setelah Omnibus Law di Yamaha Motor itu cuma 2 tahun, sedangkan di MMI Yamaha Motor. Di MMI itu bisa nyampe 5 tahun. Kira-kira yang mempengaruhi hal itu apa di MMI? Oke lah, tadi dijelaskan mengenai Omnibus Law. Tapi Yamaha Motor saat ini yang saya dengar cuma 2 kali kontrak. Mungkin itu aja. Baik, ini tentang, terima kasih ya, tentang PKWT. Jadi status hubungan kerja itu ada PKWT, ada PKWTT. Nah, terkait PKWT itu ada syarat hukumnya. Dilihat dari sifat dan jenis pekerjaan. Jangka waktu itu nomor 3 itu. Yang dilihat, yang diuji materialnya PKWT itu adalah jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan. Ini terus menerus enggak? Atau bersifat musiman? Nah, kalau pekerjaan yang dilakukan itu terus menerus sejak perusahaan ini berdiri sampai perusahaan tutup nggak berubah-berubah, jangankan 5 tahun, jangankan 3 tahun, 1 tahun pun nggak boleh, karena persyaratannya tidak terpenuhi. Nah, di bahasa Undang-Undang 13 pasal 59 dulu, ketika itu tidak terpenuhi sifat dan jenisnya, maka berubah statusnya menjadi karyawan tetap. Walaupun teken kontrak, baru teken kontrak. Jadi persyaratan tahunnya itu, jangka waktu itu nomor 3 itu dalam menguji PKWT itu. Jadi lihat, pekerjaan yang dilakukan ini bersifat terus menerus atau tidak. Kalau bersifat musiman, hari ini bikin tempe, besok harus bikin tahu. Sifatnya harus berbeda dia. Dan dia berada pada misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, kalau misalnya di Yamaha Motor pun, kalau pekerjaan yang dilakukan itu sama dengan yang dilakukan oleh karyawan tetap, dilakukan sejak berdirinya perusahaan tersebut sampai saat ini, maka jangankan 2 tahun, 1 tahun pun nggak boleh. Termasuk di Yamaha Musik. Kalau karyawan kontrak mengerjakan pekerjaan yang dilakukan terus menerus sejak berdirinya perusahaan ini sampai saat ini, maka tidak mengenal yang namanya pekerjaan kontrak. Perintah hukumnya berubah. Tetapi perintah hukum berubah, dia harus ada proses hukum, harus ada perselisihan, harus dipersoalkan. Karena perusahaan banyak yang nggak mau tunduk, dia bisa membaca redaksi hukum tersebut. Tapi lagi-lagi kepentingan pengusaha, ya selama tidak mempersoalkan, jalan terus. Harus diuji itu. Jadi harus ada proses hukum. Jadi jangka waktunya pun yang diberikan oleh bahwa kalau dulu pekerjaan itu paling lama diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Itu bahasa Undang-Undang 13 itu lebih bagus. Sekarang berubah redaksinya. Dibolehkan sampai 5 tahun. Padahal berarti kalau pekerjaannya itu enggak sampai
Walaupun nggak sampai 5 tahun selesai udah nggak ada pekerjaan, itu masih bisa terus. Kalau Undang-Undang 13 tersebut membatasi bahwa jenis pekerjaan ini akan diselesaikan paling lama 5 tahun atau 3 tahun dulu 2003 Undang-Undang 13. Nah, pekerjaan yang dilakukan oleh kawan-kawan pekerja kontrak di banyak perusahaan adalah pekerjaan yang bukan paling lama diselesaikan 3 tahun. Seumur pabrik itu pekerjaan ada, masih menganut PKWT. Tapi kadang-kala ada kekhawatiran juga dari kawan-kawan PKWT. Kalau PUK-nya mempersoalkan, takut diputus hubungan kerjanya. Banyak itu. Itu yang menjadi kendala perjuangan PUK juga. PUK mau berjuang, tapi memang kadang konsepnya. Karena PUK sudah mengendaki begitu, berarti udah putus saja dah, terang. Cukup karyawan tetap aja di sini. Nah, itu juga menjadi pertimbangan sehingga PUK itu menimbang-nimbang. Kalau kita ambil sikap begini, konsekuensinya ini. Tapi kalau anggotanya misalnya siap, oke, apapun konsekuensinya kami siap. Di PHK tidak diperpanjang, nggak apa-apa. Saya ingin lihat hasil perjuangan dari kawan-kawan PUK. Boleh dicoba itu. Tapi menganalisa materi dari Undang-Undang 13 maupun Om Cilaka, bahwa persyaratan utama PKWT itu melihat jenis dan sifat pekerjaannya. Paling lama itu belakangan itu. Nggak boleh pekerjaan yang terus-menerus itu statusnya PKWT, nggak boleh ada perjanjian kerja waktu tertentu. Dia harus perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Masa percobaannya 3 bulan. Karena pekerjaan yang dilakukan terus menerus, bikin gitar terus menerus sejak dulu sampai saat ini kan bikin gitar kan. Kemudian ada komponen lain ya, mungkin yang baru. Tapi kalau baru masa percobaan pekerjaan itu paling lama juga 3 tahun. Kalau udah lebih 3 tahun dia masih ada pekerjaan itu, berarti udah PKWT-nya berubah statusnya menjadi PKWT. Jadi regulasinya sangat jelas, baik Undang-Undang Omni Cilaka maupun Undang-Undang 13. Yang menjadi poin penting dari pelaksanaan PKWT adalah jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan di perusahaan tersebut. Jadi begitu Bang Wahyu ya, senior saya ini. Terima kasih. Ada lagi? Ya, satu pertanyaan ya, karena waktu tinggal 10 menit lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Purnama dari Departemen AG1. Maaf Bapak Arifin yang saya hormati, saya ingin bertanya. Di sini yang kita perjuangkan itu untuk mencabut ke akar-akarnya Omnibus Law tadi dibicarakan. Tapi ketika kita bicara mencabut sampai akar-akarnya, itu harus ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Nah, di sini gimana kalau kita berjuang kepada Bapak Presiden misalnya, Bapak Presiden ingin mencabut, terus DPR tidak mau, itu apa yang terjadi? Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi bahwa undang-undang itu perumusan dan usulannya itu selalu dari pemerintah. DPR itu menyetujui. Bahkan ada juga yang dibuat bersama antara DPR dan pemerintah. Nah, terkait dengan yang dilakukan keinginan daripada masyarakat buruh terkait dengan mencabut Omnibus Cilaka sampai ke akar-akarnya, ketika kita misalnya punya komitmen dengan pengusaha, presiden lah, anggaplah punya komitmen dengan presiden, maka partai-partai politik pendukung presiden itu akan mendengar di DPR misalnya. Jadi karena sistemnya kita ini kan parlementer ya, jadi pimpinan parpol itu selalu berafiliasi pada presiden. Jadi ketika keinginan presiden untuk mencabut misalnya, secara otomatis pimpinan-pimpinan fraksi yang ada itu akan mendengar pimpinan partainya. Nah, pimpinan partainya itu sudah punya komitmen dengan presiden. Nah, sehingga itu yang coba dilakukan oleh Pak Julkifli Hidayat terhadap Pak Prabowo pada saat ini, bahwa atas putusan MK tersebut diperintahkan untuk membuat regulasi yang baru terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
maka proposal regulasi tersebut akan ada dari pemerintah nanti. Nah, pemerintah ini selalu akan membuat naskah akademiknya. Salah satunya yang diminta pandangan-pandangannya itu pasti adalah pandangan buruh. Yang mudah-mudahan Pak Jumhir Hidayat kedekatan dengan Prabowo pada saat ini memberikan masukan-masukan yang banyak terkait dengan undang-undang yang akan dibuat oleh pemerintah dan DPR. Kalaupun DPR tidak mendukung terhadap keinginan daripada presiden, itu akan dilihat daripada dukungan seluruh fraksi yang ada di dalam parlemen tersebut. Kalau dominannya adalah mendukung apa yang diinginkan oleh presiden, walaupun ada pertentangan dari sebagian anggota dewan, maka sesuai dengan demokrasi yang ada, suara yang terbanyak, dan itulah yang menjadi suara Tuhan yang harus didengar oleh siapapun, suka atau tidak suka. Termasuk lahirnya Omni Cilaka ini. Hampir seluruh akademisi itu menolak, hampir seluruh masyarakat itu menolak. Tetapi karena DPR dan presidennya itu adalah satu kekuatan dan kekuasaan, maka nggak bakalan didengar penolakan-penolakan tersebut itu dan tetap jalan. Nah, mudah-mudahan dengan rejim yang baru ini, Pak Prabowo, mari juga dia sudah pidato, siapa yang tidak berpihak kepada rakyat akan ditindak dengan tegas. Ya, mudah-mudahan yang namanya bahlil itu kan bahlul banget itu kemarin di Jakarta. Bahlul. Ya. Nah, itu nggak lepas dari politis itu. Jadi ya untuk melemahkan. Tapi alhamdulillah nasionalismenya Prabowo Indonesia banget. Dia menghentikan kebijakan dari bahlul tersebut sehingga rakyat bisa tersenyum saat ini. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi rencana kita, DPR dan pemerintah bisa satu suara agar Omni Cilaka, yang mencelakakan bukan hanya buruh saja ini. Tahu nggak undang-undang lingkungan Pak yang masuk dalam Omnibus Law? Dulu pertambangan itu batu bara yang menggali gunung-gunung itu Pak sampai menganga, itu perintah regulasi itu harus ditutup kembali, harus diratakan. Dulu, nah dengan adanya Omni Cilaka itu udah nggak ada kewajiban untuk pengusaha untuk meratakan lagi itu lubang-lubang yang menganga di pegunungan itu Pak. Yang kedua, terkait dengan lingkungan, kalau perumahan kita ada investor yang pengen bangun industri di situ, pengen bangun di situ, diusir kita Pak. Ganti rugi kalau nggak mau diletakkan di pengadilan, konsinyasi namanya. Lu ngambil di pengadilan. Ini jahat Pak, Omni Cilaka ini Pak. Bukan karena Jokowi atau bukan, jahat aturannya. Rakyat dikorbankan. Jadi kalau ada investor mau di perumahan kita, misalnya apa? Perumahan Tambun apalah, dia mau bangun pabrik apa di situ, diusir kita untuk kepentingan investor. Itu ada di Omni Cilaka lingkungan itu Pak, bukan hanya ketenaga kerjaan saja. Nah, sehingga banyak elemen masyarakat yang menolak Omni Cilaka ini, bukan hanya buruh. Jadi harapannya mudah-mudahan apa yang diagendakan oleh Bapak Jumhir Hidayat, rencana ulang tahunnya itu bisa menghadirkan 150.000 buruh, itu bisa dibuktikan kepada Prabowo. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bisa terkabulkan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo. Omni Cilaka hilang, muncul undang-undang baru yang lebih baik dari Undang-Undang 13, bukan lebih baik dari Omni Cilaka ya. Jadi Omni Cilaka ini jahat bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan jahat terhadap buruh saja. Jadi itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu? Cukup, baik. Nah, kawan-kawan, pada kesempatan yang terakhir ini saya mengajak pada kawan-kawan pleno, tentu saya ucapkan terima kasih atas nama DPC dan SPSI atas kesediaan kawan-kawan menerima beban dan amanah yang berat ini. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dengan baik, memberikan dukungan yang kuat kepada PUK sehingga kawan-kawan serikat pekerja yang ada di Yamaha Musik semakin kuat menjadi contoh dan teladan PUK yang ada di Indonesia. Dan terakhir, apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang-kurang enak didengar, mohon dibuka itu maaf yang sedalam-dalamnya. Lebih kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan semua yang hadir di sini, baru saja kita melakukan agenda pisah sambut pleno. Namun sebelumnya kita berdoa, dan sebelum berdoa kita bacakan suratul Fatihah. Semoga acara yang baru saja kita lakukan bersama bisa bermanfaat, bermaslahat, dan membawa barokah buat kita semua, serta perusahaan yang kita sembah ini bisa maju bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilal karim wa fa'ana ya karim ya arhamar rahim irhamna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fima anzaltana wa barik lana fima a'taytana wa barik lana fi kulli a'malina wa halil dal usri ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi sya'bana wa barik lana ramadan. Allahumma اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذا جمع مرحوما وتفرقنا من تفرق مقسوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله تقبل الكريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus